Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tarakan TV. Senang sekali saya Isra Fazira dapat kembali hadir menemani Anda dalam editorial pagi hari ini. Kita akan membahas sebuah momen yang tak hanya bersejarah tapi juga sangat membanggakan, yaitu kemenangan SMA Negeri 1 Tarakan yang sukses menyabet gelar juara pada kejuaraan basket Gubernur Cup Kalimantan Utara 2025. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita Ketua Perbasi Kota Tarakan, Bapak Effendi Gunardi, SEMM. Selamat pagi Bapak. Mohon izin. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio pada hari ini, dan juga dua sosok muda yang inspiratif, Kapten Tim Basket Putra Muhammad Najwa Reviandika dan Kapten Tim Basket Putri SMA Negeri 1 Tarakan Alberia Sri Indiah Joy Srita yang baru saja menorehkan prestasi gemilang di ajang Gubernur Cup Kalimantan Utara 2025. Nah, tentunya kita semua merasa bangga ya Pak ya atas pencapaian yang luar biasa ini, khususnya para pelajar dari SMA Negeri 1 Tarakan. Pak, mohon izin Pak, kalau kita boleh bertanya nih Pak, bagaimana pandangan Bapak sendiri sebagai Ketua Perbasi Kota Tarakan terhadap prestasi yang diraih oleh tim basket SMA Negeri 1 ini dalam ajang Gubernur Cup Kalimantan Utara? Ya, kalau kita melihat ini suatu kebanggaan ya. Siap. Ini prestasi Kota Tarakan bahwa memang kita bisa kembali menunjukkan bahwa pembinaan basket di Kota Tarakan itu berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengawinkan Piala Gubernur ini nggak mudah, gitu. Contoh kita di zaman dulu ya, kita zaman yang Indonesia terkenal di luar negeri, misalnya di zamannya Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma mengawinkan Piala Putra bergengsi dan putri itu kan nggak main-main, gitu loh. Nah ini saya menganggapnya seperti itu. Jadi bagaimana tim putra kita bisa mengawinkan dengan tim putri kita Piala yang hari ini kita saksikan bersama. Itu dia. Iya. Nah, sejauh mana Bapak melihat bahwa kemenangan ini mencerminkan perkembangan dunia olahraga khususnya di Kota Tarakan sendiri, Pak? Ya, kebetulan kalau basket ini sebetulnya bukan saat ini aja lagi naik-naiknya ya. Tapi hype-nya itu dari dulu sebetulnya, dari zaman kami, di zaman tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan sampai saya kemarin lulus di 2002 ya, itu SMA 1 itu sudah langganan juara kalau basket, kan gitu. Nah, ini saat ini setelah dengan kerjasama seluruh teman-teman perbasi, teman-teman pelatih, pembina, guru, dan sebagainya, kita menghasilkan kembali bagaimana basket ini kembali hype, kembali menjadi barometer, gitu. Kenapa saya berani menyampaikan ini menjadi barometer? Inilah hasilnya dan bukti. Kalau kita hanya omong-omong doang, kan gitu kan? Iya. Omdo gitu. Untuk apa ya kalau cuma omong-omong aja? Benar, gitu. Tapi ini kan kita berbicara by data. Inilah hasil yang telah dihasilkan oleh mereka ini. Siap. Dengan kerja keras mereka tentunya. Siap. Dan bakat alami yang tinggal kita poles sedikit sebetulnya. Itu dia. Oke. Nah, seperti apa nih penilaian Bapak sendiri khususnya terhadap penyelenggaraan basket Gubernur Cup kemarin, Pak, secara keseluruhan, khususnya mungkin dari sisi kualitas, kompetisi antar pelajar se-Kalimantan Utara, dan mungkin bisa Bapak ceritakan juga kegiatan ini kemarin berlangsung di mana ya, Pak ya? Ya, kalau kita berbicara masalah kualitas, kualitas tentunya masih banyak yang perlu dikoreksi. Siap. Ya kan, tapi Kalimantan Utara telah memulai ini pembinaan dari tingkat pelajar, dan ini harapannya tetap harus ada koreksi ke depannya. Karena kemarin juga yang sangat disayangkan, disesali, begitu acara begitu baik, begitu luar biasa, ada kendala kecil, tapi ini menjadi dampak yang nggak baik, gitu loh. Menjadi catatan, ya semua orang saya rasa tahu, di final malah lampunya drop, kan gitu, mati lampu, dan itu akhirnya dihentikan. Gitu. Untungnya memang juara 1 dan 2 itu final putra itu adalah Kota Tarakan. Gitu. Jadi kita ini bukan hanya juara 1 untuk tim putra, malah kita juara 1 dan 2. Gitu. Di putrinya juara 1. Dan kita bisa mengirimkan 5 tim langsung. Dari Tarakan, Pak ya? Tarakan. Itu dari SMA mana aja, Pak, 5 tim itu? Kemarin SMA 1 juara 1, SMA 2 juara 2. Kemudian ada STM, ada Tunas Kasih, ada apa lagi? Hang Tua. Kayak gitu. 5 sekolah, Pak ya? 5 sekolah. Dari Tarakan sendiri. Bayangin, itu kondisi dengan yang ada, dan harus berangkat, kita masih bisa mengirimkan 6 totalnya.
6 tim, 5 sekolah, 5 pelajar. 5 sekolah dan 1 tambah putri lagi, Ya. kan gitu, 1 tim. Jadi kita mengirimkan 6 tim. Kami sih semoga nanti kedepannya bisa dilaksanakan di Tarakan, Ya, gitu. amin. Karena memang ya kita udah membuktikan dan jumlah pemain di Tarakan itu sebetulnya bukan saya promosi, tapi memang jumlah SDM-nya jauh lebih besar, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita laksanakan di sana lagi, ya apa boleh buat. Tapi kalau misalnya di sini akan jauh lebih maksimal tentunya. Baik, Itu ya dia. mudah-mudahan next-nya mungkin diselenggarakannya di Kota Tarakan ya Pak ya. Amin. Baik, untuk pandangan Bapak sebagai Ketua Perbasi Kota Tarakan terhadap keberhasilan tim putra-putri SMA Negeri 1 nih Pak, mungkin apa yang Bapak mau sampaikan kepada mereka terhadap keberhasilan mereka meraih gelar juara Gubernur Cup 2025? Ya, tadi kami tadi naik tangga ya, sempat naik tangga Siap. dari parkiran, Oh, kemudian bareng-bareng ya tadi ya, Pak? Siap. terus sempat nunggu lift juga. Saya bilang sama mereka, berat nggak? Saya bilang, berat. Berat. Nah, inilah tanggung jawab prestasi yang kalian sudah capai dan kalian harus jaga, gitu. Dan ini akan menjadi legacy kalian ke adik-adik selanjutnya, seperti itu. Generasi-generasi Iya, berikutnya ya Pak. karena nanti kalian akan pada saat kalian datang reuni sekolah, ulang tahun sekolah, kalian akan kembali melihat barang ini dan menjadi cerita yang luar biasa buat adik-adik kalian. Itu dia. Jadi teruslah berjuang karena tahun depan dan kedepannya masih ada kegiatan turnamen yang lain lagi. Nah, Tahun depan kita akan ada Popda di Malinau. Popda ya Pak tahun Ya, depan. dan ini tugas Perbasi pasti lebih berat lagi karena dari pemain seluruh sekolah yang terbaik akan kami kumpulkan dan buat training center untuk mempersiapkan tahun depan. Itu dia. Kalau ini kan memang membuktikan bahwa pembinaan Perbasi Kota Tarakan, basket di Kota Tarakan itu berjalan maksimal dan merata. Kenapa kami bilang merata? Karena jelas juara 1-2 kita sabet. Terus juara putri juga kita sabet. Berarti kan pembinaan ini dia berjalan di semua sekolah. Itu dia. Dan ini tidak mudah ya. Bukan Pastinya. perjuangan saya pribadi, bukan perjuangan dari Perbasi saja, tapi pihak pelatih dan sekolah tentunya. Itu dia. Oke, nah tentunya keberhasilan ini juga menjadi hal yang sangat positif ya Pak ya bagi Iya. perkembangan basket usia muda khususnya pelajar di Kota Tarakan. Benar. Sebagai pihak yang berperan penting pembinaan olahraga basket di Kota Tarakan, seperti apa Pak? Kemarin proses seleksinya boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Proses seleksinya, pembinaan atlet-atlet selama ini dilakukan baik di level sekolah maupun di klub-klub binaan Perbasi Kota Tarakan. Ya, jadi kami menempatkan diri, Perbasi itu menempatkan diri sebagai orang tua, gitu. Jadi kami adalah orang tua dari basket di Kota Tarakan. Bagaimana dia memiliki anak yang banyak, dalam arti sekolah-sekolah, klub-klub, Benar. dan kami memberikan kebebasan setiap klub membina timnya, setiap sekolah membina timnya. Tanggung jawab kami apa? Adalah bagaimana memberikan masukan, pandangan, dan legalitas terhadap pelatih. Jadi kami udah membuat lisensi, gitu. Ini penting ya. Jadi kalau pelatih itu tidak punya lisensi, dia nggak punya psikologisnya, nggak punya sesuatu yang bebannya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah punya lisensi, seperti kita naik sepeda motor nih, punya SIM, ini kan berbeda nih. Tapi kalau kita nggak punya SIM kan, kemanapun kita merasanya nggak normal nih, gitu kan? Ada takut ya? Iya, ada ketakutan, terus standarnya di mana, kan gitu. Tapi kalau kita sudah punya lisensi sebagai pelatih, lisensi sebagai wasit, itu tentunya akan membuat psikologis dari pelatih, dari sekolah, dari orang tua dan murid, trust-nya lebih tinggi. Kalau di Kota Tarakan sendiri Pak sudah sejauh apa Pak persiapan untuk lisensi ini emang sudah sering dilakukan atau seperti apa Pak? Setiap tahun. Setiap tahun dilakukan? Iya, setiap tahun. Kalau dulu kita berpikir masalah pelatihan penataran wasit dan pelatih itu harus ke ibu kota ya, ke Jawa, dan itu kan harus membiayakan orang yang hanya cukup 1-2 orang dan high cost. High cost. Tapi kami berpikirnya kebalik. Bagaimana caranya penatar pelatih itu dia yang datang ke Tarakan dan kita open. Dan itu terbukti bahwa se-Kalimantan Utara yang memang aktif melaksanakan setiap tahun rutin itu di Tarakan, gitu. Bahkan kita buka untuk Bulungan, ya Nunukan, Malinau, Kalimantan Utara ya Bunyu, Pak? itu semua datang.
datang untuk ikut, dan kita tidak membatasi kayak gitu. Terbuka bagi siapapun. Itu dia. Baik. Pak, seperti apa Bapak menilai kekuatan utama yang dimiliki tim dari SMA Negeri 1 Tarakan ini, khususnya putra-putri ini Pak ya, sehingga mampu tampil kompetitif di pertandingan kemarin hingga akhirnya juga berhasil meraih gelar juara predikat Most Valuable Player atau pemain terbaik dalam turnamen kemarin Pak, izin. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa anak-anak ini sebetulnya sudah punya bibit yang baik gitu. Kami ini Perbasi itu bukan sesuatu yang wah, yang orang memandangnya, Perbasi itu pencitraan, enggak. Jadi saya memang melihat anak-anak ini punya bibit, punya bakat, sekolah sudah mensupport, ya kan, apapun itu, sekecil apapun itu, tapi sudah mensupport, orang tua sudah memberikan kepercayaan, kemudian memang kenapa mereka bisa menjadi pemain terbaik, mereka mau belajar, mau berlatih. Dan kami selalu semenjak kepengurusan kami Perbasi yang kami pegang, kami selalu mengutamakan sportivitas. Kami tidak mau membawa emosi di dalam setiap pertandingan. Jadi kami tidak mau ada pemain yang kasar dan sebagainya. Kami cukup strict untuk itu. Jadi itulah yang dibawa sama mereka. Mereka bukan hanya juara bagi saya. Jadi juara itu, attitude itu nomor 1 gitu. Tanpa attitude, kamu nggak bisa juara yang bagaimana kali. Kamu bisa juara dengan berbuat kasar dan sebagainya, itu strategi kotor di dalam olahraga. Ya, permainan olahraga. Ya, jadi kita mau yang memang benar dan baik. Karena baik belum tentu benar, kan begitu. Pak, untuk kepengurusan Perbasi sendiri yang diketuai oleh Bapak itu dimulai tahun berapa Pak? Sampai kapan? Untuk masanya Pak? Jadi kami mulai dari 2 tahun yang lalu. Ini masuk tahun ketiga, 2 tahun lagi kami berakhir. Gitu. Itu. Siap. Nah, berikutnya kita beralih nih Pak ke kapten tim basket putra SMA Negeri 1 Tarakan, Rachua. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat untuk prestasi yang sangat membanggakan ini. Pastinya perjalanan menuju kemenangan ini pasti nggak mudah ya. Bisa nggak diceritakan muncul ketertarikan untuk menekuni olahraga basket tuh mulai kapan? Dan bagaimana perjalanan hingga akhirnya dipercaya menjadi kapten tim dan membawa kebanggaan bagi sekolah? Ya, sebelumnya saya mulai basket dari kelas 2 SD, tapi sempat vakum mau naik ke kelas SMP dan baru mulai lagi di SMA. Dan saat itu terus latihan di setiap jadwal rutin, sehingga pada saat lulusnya para senior saya, teman-teman saya percaya sama saya bisa rangkul tim agar timnya lebih solid, lebih rajin, dan jadi yang terbaik. Gitu. Ada nggak sih syarat-syarat gitu untuk terpilih menjadi kapten tim di sekolah? Sebenarnya kalau syarat nggak ada ya, tapi itu dari kepercayaan teman-temannya sendiri di dalam tim sekolah. Berarti dari kepercayaan teman-teman di dalam tim yang menunjuk Rachua lah sebagai kapten seperti itu. Terus kalau untuk pelatihan khusus ada nggak untuk kemarin di kejuaraan itu, ada nggak pelatihan khusus atau kalian berlatih mandiri di sekolah? Kalau pelatihan khusus dari sekolah kami pas sudah 2 minggu sebelum mulai bertanding. 2 minggu sebelum? Ya, 2 minggu sebelumnya kami sudah mulai fokus sama pertandingan, latihan rutin seminggu 3-4 kali, dan bisa menghasilkan yang maksimal. Baik, boleh dong diceritakan ke pemirsa Tarakan TV di rumah, bagaimana perjuangan dan perjalanan tim kalian mulai dari babak penyisihan hingga akhirnya mampu menorehkan prestasi gemilang sebagai juara dalam turnamen kemarin? Ya, kalau perjalanan kami, syukurnya mungkin hasil dari kerja keras kami juga. Perjalanannya cukup tidak sulit ya, karena latihan kami juga keras, jadi kami bisa ngasih hasil yang maksimal di babak penyisihan sampai masuk ke 8 besar dan semifinal. Kami masih terus meraih kemenangan sampai di final malam. Nah, ini nih, penasaran, ada nggak sih momen yang paling menantang yang tim kalian alami selama turnamen, dan bagaimana Rachua ya sebagai kapten tim menghadapi situasi itu bersama teman-teman? Ya, mungkin yang paling menantang kode-kode kah seperti itu pada saat pertandingan atau seperti apa? Kalau hal yang menantang mungkin gugup pada saat pertandingan, tapi
itu bisa diatasi Gimana tuh mengatasinya? kayak dikasih tahu teman-temannya, kita bisa, kita harus percaya diri sama apa yang kita punya. Afirmasi positif lah ya. Ya, confident, percaya diri, hingga pas main lebih enak lagi. Oke. Kita beralih ke kapten tim basket putri. Siapa tadi namanya? Alberina. Albe ya? Iya. Albe, oke. Nah, Albe, gimana nih Albe awal mulanya mengenal dan mencintai basket hingga akhirnya bisa berkembang menjadi sosok kapten tim basket SMA Negeri 1 Tarakan? Oke, awalnya saya itu suka sama basket atau cinta sama basket itu mulai SMP kelas 3. Di situ karena saya melihat turnamen-turnamen atau event-event basket itu banyak. Terus tuh teman SMP juga banyak menang SMP 2 gitu kan. Nah, dan sampai jadi kapten itu saya sebenarnya kaget karena baru-baru dipilih jadi kapten setelah Gubernur Cup kemarin. Mungkin kakak-kakak kelas melihat dari kakak kelas percaya saya menjadi kapten gitu kan. Oke. Tentunya kan setiap kemenangannya ada ceritanya nih. Iya. Gimana, bisa diceritain nggak perjalanan tim sejak babak awal mungkin hingga akhir berhasil menembus partai final dan meraih hasil terbaik ini? Oke, perjalanannya itu cukup panjang Kak dan penuh dengan perjuangan. Di babak pengisian sendiri itu kami udah bertemu dengan tim-tim yang kuat dan cukup berpengalaman dalam event-event juga Kak. Terus di babak pengisian itu kami itu melawan SMA 2 Tanjung Selor dan SMA 1 Malinau. Nah, SMA 1 Malinau ini memang dikenal sebagai tim yang kuat sih Kak dan tangguh juga gitu. Nah, di saat otomatis kami lanjut ke babak semifinal. Babak semifinal itu kami bertemu dengan SMA 1 Nunukan. SMA 1 Nunukan memang juga terkenal dengan tim yang kuat. Tapi karena dukungan dari pelatih, terus kerjasama tim juga, terus juga semangat satu sama lain, akhirnya kami bisa lolos ke babak final. Dan di babak final sendiri, kami itu bertemu dengan SMA Negeri 1 Malinau lagi, karena memang dikenal sebagai tim yang kuat. Jadi di babak final agak sedikit gugup gitu Kak. Tapi puji Tuhan bisa dipercaya menjadi Untuk melawan tim-tim kuat tadi yang disebutkan ini, apa yang menjadi kekuatan kalian sendiri dalam satu tim begitu ya, dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh di turnamen kemarin? Yang menjadi kekuatan kalian apa sih begitu? Ya, tentunya kekuatan utama kami yaitu kerjasama dan kekompakan Kak. Karena dalam satu tim tidak ada yang unggul secara individu, tetapi jika digabung menjadi satu tim, kami saling menutupi kekurangan satu sama lain dan menonjolkan kebisaan masing-masing dari orang-orang gitu Kak. Baik, kita beralih lagi ke Bapak Effendi. Ya, Pak, peran Perbasi Kota Tarakan ini seperti apa Pak dalam menyiapkan atlet-atlet muda seperti SMA 1 ini hingga mereka tuh mampu tampil maksimal dan bahkan bisa menjadi juara Pak? ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami selalu menempatkan diri itu sebagai orang tua, gitu. Dan kami menganggap basket ini adalah rumah kami, seperti itu. Dan di mana di dalamnya itu ada klub, ada sekolah, ada tim, ada pemain, dan keluarganya. Jadi hubungan emosional itu selalu kita jalin, gitu. Kuat ya hubungan Ya. emosionalnya Pak? Dan kami, sistem yang kita buat adalah kepercayaan dan saling koreksi, gitu. Kalau kita sudah saling percaya dan kita selalu memberikan invite, masukan yang baik, pastinya akan jadi yang baik, gitu. Dan kita bukan anti kritik, gitu. Jadi apapun masukan dari orang tua bahkan yang laporkan ke kami akan langsung respon, kayak gitu. Tapi responnya tetap berjenjang. Apakah ke klubnya, ke pelatihnya, ke sekolahnya, kan begitu. Jadi kami nggak pernah langsung ke pemainnya, Nggak pernah langsung ke personal ya, begitu, Pak, kita ya? nggak. Jadi memang jenjang dan sistem yang kita buat itu benar-benar menuju ke profesionalitas, gitu. Dan ini menghasilkan hasil yang baik, gitu. Jadi memang segala sesuatu pengetahuan, update peraturan, teknik basket yang ada, kita selalu tidak langsung ke atletnya, tapi melalui tadi itu klub, tim, sekolah, dan pelatih, gitu. Dan mereka ini bukan latihannya hanya di sekolah saja, dan mereka udah digembleng di klub juga. Jadi anak-anak ini, kapten-kapten ini, dia bukan hanya lahir dari sekolah,
gitu. Tapi di klub Berarti mereka ada juga udah bawa pemain. klub juga ya, ada klub Ya, juga. seperti itu. Jadi kerjasama ini menjadi sesuatu rangkaian yang baik, gitu. Kalau mereka dengar di sekolah, patuh, kemudian di klub juga mereka ini, cuman mereka tetap harus membawa dan memahami mereka dari mana asalnya, gitu. Jangan kamu sudah besar di klub, kamu lupa dengan sekolahmu. Pada saat pertandingan seperti ini kan, ini atas nama sekolah, dan kalian harus diwajibkan kembali. Tapi itu tadi saya bilang, kalau kita membuat sesuatu itu seperti sistem kekeluargaan, rumah, itu nggak bakal bisa, keterikatan itu nggak mungkin bisa lepas, gitu. Jadi bagaimana kita memperhatikan rumah kita itu akan menjadi sinergi yang baik. Baik. Itu dia. Baik. Pak, untuk kejuaraan Piala Gubernur Cup ini, Ya. itu sudah dilaksanakan dari tahun-tahun kemarin atau tahun ini, Pak? Ya, untuk Gubernur Cup ini yang saya tahu memang itu dari zaman pemerintahannya Pak Irianto. Sudah berjalan dan sampai hari ini. Kayak gitu. Cuman untuk khusus pelajar baru tahun ini. Khusus pelajar baru tahun Baru ini. tahun Berarti ini. tahun-tahun sebelumnya itu berarti Umum. klub umum ya? Ya, klub. Baik. Benar, dari klub. Dan itu juga kita udah buktikan ya. Karena kemarin sempat saya Tarakan dipercaya untuk melaksanakan Gubernur Cup yang notabene biasanya hanya diikuti peserta 8 klub. Dari awal Pak Irianto sampai 2022 itu hanya 8 klub. Maksimal. Dan saya bersama teman-teman Perbasi Tarakan berjuang untuk meyakinkan Pak Gubernur untuk dilaksanakan di Kota Tarakan. Hasilnya sesuai yang saya sampaikan itu dua kali lipat pesertanya. 16 klub 16 klub. yang ikut bertanding seperti itu. Karena memang SDM kita banyak. Tarakan punya SDM basket sangat banyak gitu. Cuman memang fasilitas kita belum maksimal. Belum maksimal. Kalau di Bulungan kan Tanjung Selor kita punya DUM gitu, lapangan basket yang indoor yang memang fasilitasnya luar biasa. Yang dipakai pertandingan kemarin, Pak ya? Yang di Tanjung Di Selor, Tanjung benar, Selor. benar. Nah, mudah-mudahan kita juga Kedepannya punya ya, juga ya, Pak ya? mudah-mudahan Tarakan juga punya. Siap. Biarpun itu bukan anggaran kota ya, Baik. anggaran provinsi dan anggaran pusat. Cuman apapun itu, kalau memang itu bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan, maka pembinaan akan jauh lebih maksimal. Pastinya jauh lebih Pasti. maksimal. Itu. Baik, untuk pelaksanaan kejuaraan di tahun 2025 ini Pak, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi Perbasi baik dari segi teknis, pembinaan maupun koordinasi Pak? Ya, tantangan dan hambatan pastinya ada ya, tapi itu bukan menjadi hambatan buat kami, gitu. Kalau tadi yang saya sampaikan SDM kami tidak ada masalah, Siap. gitu. Karena bibitnya udah Siap. baik, gitu loh. Mereka punya bakat, gitu loh. Tinggal kita membina saja, memoles saja. Terus kerjasama antara dari Perbasi, pembina, pelatih, klub, dan sekolah itu terjalin baik, gitu. Jadi sinergi yang baik ini yaitu tadi akhirnya menghasilkan juara. Itu dia, kebanggaan. Tapi satu hal yang kami selalu sampaikan, jangan pernah berbangga hati, gitu. Kamu boleh menang tapi jangan terlalu euforia, gitu. Masih banyak tantangan di depan yang harus kita lewati. Saya selalu menyampaikan ke mereka, kepada tim, kepada pelatih, klub, saya selalu menyampaikan, apalagi kita masih muda ya, buatlah sejarah hidupmu jauh lebih baik lagi, seperti itu. Karena sejarah itu nggak bisa diulang, tapi bisa dikenang, kan begitu. Dan dia akan berdampak kepada penerus kita. Generasi selanjutnya, Pak. Benar. Baik, Pak, apa mungkin Bapak melihat, apa mungkin ada keunggulan sistem pembinaan atlet di Tarakan dibandingkan daerah-daerah lain di Kalimantan Utara atau sama aja, Pak? Tentunya setiap Perbasi, setiap sistem, setiap pemimpin pasti punya sistem masing-masing. Cuman dari sini kami juga sempat berdiskusi, kami sering sharing juga pengurus bahwa ini secara tidak langsung membuktikan bahwa apa yang kita programkan, ya kan, programkan dan jalankan bersama ternyata membuahkan hasil yang baik. Contohnya apa? Tadi yang saya bilang, dari tim putra tingkat SMA ini bukan hanya juara 1 aja, juara 2-nya juga dari Tarakan. Gitu. Tadi kalau mungkin dikasih kesempatan lebih, ya mereka lebih serius, itu mungkin 3-4 bisa juga kita ambil. Mungkin. Borong semua ya, Pak? Mungkin. Karena dari hasil pertandingan yang saya lihat, itu memang perbedaan tempat ya.
perbedaan tempat, ya itu biasa lah ya. Jam terbang itu Jam menentukan. terbang, bener Pak. Itu kalau dibalik di Tarakan, mungkin Tarakan semua yang menang. Mungkin, Mungkin kan gitu. bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Jadi pembinaan ini membuktikan bahwa pembinaan kita merata. Luar biasa. Kita tidak hanya fokus di SMA 1, Siap. ya kan, di SMA 2, tapi ini merata. Karena kita punya atlet yang bagus. Nah, itu tadi saya bilang, tantangan ke depan jauh lebih sulit. Kenapa? Kalau sudah pemain All-Star ya, pemain terbaik itu dikumpulkan, dia punya ego yang beda lagi, gitu. Dia punya rasa, wah aku nih udah terbaik, aku kemarin juara 1, kamu juara berapa? Misalnya begitu. Tapi kan tadi yang disampaikan tadi Captain Play, bahwa ini permainan tim, teamwork, gitu. Jadi kamu nggak bisa main sendiri, individu. Tanpa temanmu, kamu nggak bakal menciptakan apapun, gitu. Jadi tantangannya memang ego, ya, terus kontrol diri dan skill. Itu dia. Jangan pernah anti kritik. Jangan sampai anti kritik Pak ya. Benar, itu Baik. dia. Kita beralih ke Rajwa. Ya. Sebagai kapten tim, apa yang paling kamu tekankan kepada rekan-rekan satu tim agar bisa tampil solid dan bisa tetap fokus hingga babak final kemarin? Ya, yang saya tekankan terus buat singkirkan ego-ego yang kayak tadi Bapak bilang, karena kita di sini juga mainnya tim buat bawa nama Tarakan, bawa nama sekolah pastinya yang utama, dan buat keluarga juga kebanggaan. Menekankan itu buat menghilangkan ego, bermain dengan fokus tanpa ada tekanan sama sekali, mendengarkan apa yang pelatih bilang. Nah, itu jadi salah satunya buat Oke, tim. setelah meraih gelar juara, apa nih target tim ke depan atau apa target kalian ke depan? Apakah mulai sekarang sudah mempersiapkan diri untuk event berikutnya? Dari selesai Piala Gubernur, seminggu kemudian kami sudah mulai kembali rutin Sudah lagi mulai latihan. latihan lagi ya? Kembali Siap. rutin latihan dan mempersiapkan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Baik. Nah, kalau Albe sebagai kapten B, bagaimana kamu membangun kekompakan tim, apalagi dengan mungkin jadwal yang padat? Kan masih sekolah ya, Iya. bagi waktu antara sekolah, terus mungkin latihan, gimana Be? Tentu saya tuh memberi tahu ke tim-tim, anggota tim supaya bisa mengatur waktu dengan baik. Dan kalau misalnya untuk waktu latihan, kami itu kadang-kadang diskusi dulu Kak sebelum mau latihan itu, di mana hari dan di mana jam yang semuanya kosong, tidak ada kegiatan, tidak ada Cocokin jadwal dulu ya, ya. betul gitu. Baik. Cocokin jadwal dulu supaya kami bisa latihan secara full tim. Dan kami juga menanamkan dari diri kami bahwa latihan yang maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal, Kak, gitu. Good, baik. Nah, di momen apa nih Albe ngerasa bahwa tim kalian benar-benar punya peluang besar untuk menjadi juara kemarin? Saat semifinal, Kak. Karena menurut saya saat semifinal tim kami itu sangat kompak. Terus juga apa yang diberi pelajaran dari pelatih terpakai di lapangan. Itu lawan SMA mana tuh? Di semifinal lawan SMA 1 Nunukan, sama 1 Nunukan. Terus itu defense juga tuh rapi, offense juga rapi. Dari situ saya yakin bahwa tim kami bisa melanjutkan ke final gitu, Pak. Baik, nah pemirsa mungkin kita Pak izin jeda dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di editorial khusus.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan kita lanjut aja ya Pak ya. Ini selanjutnya Pak, bagaimana bentuk dukungan khususnya pemerintah dan stakeholder terkait terhadap penyelenggaraan turnamen seperti kemarin Pak? Ya, dukungan saya rasa untuk dari pemerintah dan stakeholder normatif ya. Setiap daerah pastinya sangat mendukung kegiatan yang positif, kan begitu. Cuman memang karena kondisi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, ada efisiensi anggaran dan sebagainya, ya tentunya anggaran itu tidak bisa besar. Ya Gitu. bisa jor-joran diberikan Ya, tapi ya tetap semoga dukungan itu terus berjalan, ya kan? Karena anak-anak kita ini, anak didik kami ini sudah berjuang sampai di tahap ini, gitu kan? Perbasi juga sudah melakukan yang terbaik sebisa kami, ya kan? Itu juga teman-teman pengurus juga sudah kencelengan, sudah apa semua. Tentunya mereka sendiri pun sudah sampai biaya mandiri dan sebagainya. Ada dana sponsor juga. Terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah membantu. Ya, Tarakan TV juga luar biasa gitu loh. Ini bisa mengundang kami. Ini kan memang sesuatu yang kita harapkan. Jadi prestasi itu bukan hanya setelah dicapai udah hilang gitu saja. Tapi dengan begini kan ini menjadi kenangan yang baik, menjadi support sistem untuk generasi selanjutnya. Terus Pak, upaya-upaya untuk mengembangkan olahraga basket khususnya di tingkat sekolah atau klub nih Pak, agar minat dari atlet-atlet itu terus bertumbuh Pak, terus bertambah. Ya, jadi salah satu program dari Perbasi Tarakan itu adalah memang menciptakan pemain basket yang banyak gitu. Karena memang kita punya historical di Tarakan ini, dulu kita masih Kaltim dan Tarakan itu menjadi barometer. Harapan kami dari pengurus memang mengembalikan citra basket itu menjadi barometer Kalimantan Utara yang kuat dan selalu menjadi yang terbaik, kan begitu. Seperti apa yang kita lakukan kepada pelatih dan wasit, kami selalu melakukan pembinaan, ya kan, lisensi dan sebagainya setiap tahun, bukan setahun sekali, bukan 2 tahun 3 tahun sekali, setiap tahun. Kemudian untuk sekolah, kami juga selalu menyampaikan untuk perbaiki lapangan. Tapi tentunya anggaran itu kan berpulang lagi. Gitu ya. Contoh, maaf nih, ini karena saya juga merasa memiliki, dari zaman saya, dari zamannya senior saya, kayak yang di sini juga, Pak Rio ya tadi ya, itu lapangan kami dari dulu berpasir. Sampai hari ini berpasir, sampai saya berpasir, sampai mereka juga masih berpasir ya. Itu. Kira-kira sampai kapan nih? Padahal juara kita nih. Iya. Gitu. Tapi fasilitasnya kok kurang aja gitu. Semoga kedepannya fasilitasnya jadi lebih baik Pak ya. Jadi lebih baik. Siap. Nah, kemudian untuk klub-klub memang kita selalu mengadakan turnamen. Turnamen itu meningkatkan mereka, keinginan mereka untuk juara. Gitu. Kalau sudah ingin juara pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi. Itu rencana jangka panjang ya Pak ya, turnamen-turnamen itu? Ya, jangka panjang itu kami punya impian sebetulnya. Kami punya impian membentuk klub yang setara dengan nasional. Baik. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin. Kan gitu. Karena kalau hanya jago kandang aja kan percuma. Buat apa? Ya, kita hari ini baru juara provinsi gitu loh. Iya, benar. Tapi di nasional kita siapa kan gitu. Semoga selanjutnya bisa di skala nasional Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Tapi ya semua tergantung kerjasama dan dukungan semua pihak. Kan begitu. Itu dia. Baik nih, kita lanjut ke pertanyaan ke kapten tim basket putra dan putri. Setelah nanti kalian akan lulus nih dari SMA, kalian akan terus bermain basket kah? Atau seperti apa? Siapa duluan nih? Boleh? Raja. Rajwa duluan. Mungkin kalau saya sendiri setelah lulus nih mungkin fokus ke pendidikan, tapi jadikan basket sebagai olahraga. Jadi tetap dilatih, siapa tahu juga ada rezekinya nanti di basket, Baik. tapi dengan tidak melupakan pendidikan. Baik, tapi tetap yang utama pendidikan. Tetap yang utama pendidikan. Oke. Kalau untuk saya sendiri setuju sama Kak Razwa, sama juga tetap mengedepankan pendidikan. Kalau menurut saya basket tetap dijadikan sebagai olahraga gitu Kak sehari-hari. Mungkin kalau memang ada rezeki ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, puji Tuhan sih Kak gitu Kak.
Baik. Nah, terus aku mau tanya juga nih, ada nggak sih privilege yang biasanya kalian dapatkan di sekolah? Apalagi kan kalian sebagai kapten tim nih, apa mungkin ada perlakuan khusus, misalkan dari segi nilai olahraganya kah? Mungkin begitu, atau mungkin juga ada banyak fans-fans nih, apalagi sebagai kapten ya, kapten tim. Mungkin kalau privilege sendiri buat absen-absen nilai-nilai olahraga mungkin tetap ada buat nggak hanya saya tapi juga teman-teman saya yang lain, semuanya dapat, yang putri juga. Terus kalau fans-fans mungkin kurang tahu ya karena enggak Siapa tahu sejauh ini sudah banyak fansnya gitu kan, wow, kapten tim. semuanya Aman ya. masih banyak yang lebih jago lagi di Masih atas. banyak juga Ya, siswa-siswi yang berprestasi mungkinnya berprestasi. dari hal-hal lain Ya, begitu. betul. Gimana kalau Albe? Kalau Pandangan Albe gimana? Kalau saya mungkin dari pelajaran PJOK sendiri mungkin dapat nilai-nilai tambahan gitu Kak, karena memang fokus di olahraga gitu kan. Tapi untuk yang nama fans-fans itu mungkin nggak ada sih, karena belum ada dengar-dengar Belum juga ada ya? fans-fans Oh, mungkin gitu. nanti setelah masuk di sini di Tarakan TV nanti akan ada fansnya nih. Amin. Amin, paling serius. Nah, Rachwa, pesan yang mungkin Rachwa ingin sampaikan ke pelajar-pelajar lain, ke teman-teman Rachwa yang lain yang mungkin memiliki minat yang sama dan mempunyai keinginan yang serius untuk menekuni olahraga basket. Bagaimana sih agar mereka dapat termotivasi dan terus mengembangkan potensinya di bidang basket ini sendiri? Ya buat teman-teman yang tidak hanya di SMA 1 ya, juga di Tarakan banyak sekarang atlet-atlet atau pelajar-pelajar yang skillnya sudah mungkin next level, bisa terus ditekuni. Kalian juga bisa nanti main tidak hanya di tingkat kota, bisa juga provinsi dan nasional pastinya tentunya. yang kayak tadi dibilang. Sudah harus bisa bersaing di nasional Tarakan. Dan buat teman-teman pastinya juga yang di SMA 1 terus berkembang, melahirkan generasi-generasi lagi yang lebih baik, lebih kompeten lagi ke depannya agar bisa mempertahankan terus gelar-gelar juara kita. Baik. Nah, untuk Albe sebagai inspirasi ini kan banyak ya tim putri. Bagaimana Albe sebagai kapten bisa menyampaikan pesan-pesan bagi pelajar-pelajar lain? Oke, pesan saya Kak untuk putri, jangan menganggap bahwa olahraga itu hanya untuk pria atau cowok aja. Tetapi olahraga basket itu kan mengandalkan fisik, mental, dan kerjasama Kak. Kalau misalnya ingin memulai, jangan ragu pada diri sendiri, konsisten pada latihan, dan juga jangan pantang menyerah, gitu Kak. Baik. Nah, Bapak, semoga setelah ini akan ada langkah-langkah strategis yang direncanakan biar semakin kuat nih Pak pembinaan bola basket di Kota Tarakan tentunya dan melahirkan lebih banyak lagi prestasi-prestasi tentunya. Amin. Pak, izin sebagai penutup Pak, apa pesan dan harapan Bapak bagi para atlet khususnya di Tarakan, pelatih, serta seluruh pegiat basket agar terus menjaga semangat dan konsistensi dalam mengharumkan nama Kota Tarakan di kancah yang lebih tinggi lagi, Pak? Ya, pertama-tama kembali kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Tarakan TV. Ini dialog yang luar biasa, undangan yang luar biasa. Siap. Karena ini tentunya akan menjadi pemancing gitu kan untuk semangat anak-anak ini terus berprestasi. Yang kedua untuk anak-anak yang telah mencapai prestasi, ini baru awal, bukan akhir. Jadi biarpun ini tingkat provinsi, Gubernur Cup, ini baru awal gitu. Dan ini di Indonesia juga salah satunya beasiswa itu persyaratannya adalah prestasi gitu. Universitas yang mengedepankan prestasi juga banyak. Yang khusus membina basket pun ada. Ya kan? Siapa tahu itu bisa membantu kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Dan tahun depan masih ada pertandingan selanjutnya. Siap. Gitu. Kita punya Popda ya. Kalian punya latihan, karir kalian bukan hanya sampai di sini aja stop. Ini bukan sesuatu yang membanggakan kali gitu. Ini bukan akhir dari perjalanan kalian. Kalian masih sekolah, masih panjang, kan gitu. Nah, yang untuk pegiat basket, keluarga besar basket, pemerhati basket di seluruh Kota Tarakan, dari Perbasi kami udah komitmen bahwa kami bukan mencari keuntungan di dalam sini, tapi bagaimana kami mau mengembangkan yang namanya citra basket dan barometer basket itu ada di Tarakan. Ini bukan berbicara tinggi, tapi kami sudah
melakukan sepanjang beberapa tahun ini, mulai dari pembinaan yang muda, bahkan yang paling muda, kami punya akademi untuk anak-anak, mulai dari usia dini, dari SD. Tarakan sudah melahirkan 2 akademi untuk anak-anak. Yang pertama Garuda Kids, yang kedua ada Hope, kayak gitu. Ini sesuatu yang luar biasa untuk Kota Tarakan ya. Tapi kalau di luar di Jawa tuh udah biasa. Tapi dengan di bawah kepengurusan kami, ini sudah melahirkan itu. Kemudian pembinaan kepada klub-klub gitu, di mana kami melibatkan semua klub itu masuk di dalam kepengurusan Perbasi. Jadi Perbasi itu bukan sesuatu yang eksklusif bagi kami, tapi bagaimana kami bekerja memaksimalkan dan akhirnya menciptakan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kami ini hanya manusia biasa tanpa ada dukungan, dorongan baik dari pemerintah, stakeholder, orang tua tentunya, dan anak-anak. Itu kami ini bukan siapa-siapa. Kemudian sekali lagi, ini menjadi sejarah hidup kalian. Kalian tulis sejarah kalian, mau menjadi baik atau buruk itu ada di tangan kalian. Kalau kalian hanya cukup sampai sini, ya sampai di sinilah kalian punya. Tapi saya sampaikan, kita ini masih kelas kampung gitu. Kasarnya seperti itu. Kita masih kelas bawah. Masih banyak di luar sana pemain yang luar biasa gitu. Tapi kalau kalian dari ini dasarnya udah bagus, kalian kuliah masih diteruskan, dan kalian menjadi atlet nasional, itu bukan hanya kebanggaan kalian pribadi, tapi akan menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kota kelahiran kalian itu semuanya akan menjadi kebanggaan. Benar. Seperti itu. Dan selalu junjung tinggi sportivitas, jangan tinggi hati, jadikan tim kalian tuh menjadi keluarga. Mungkin itu. Attitude juga ya Pak ya, yang Ya, utama. penting. Itu penting sekali. Baik, terima kasih Bapak Ketua Perbasi Kota Tarakan, Bapak Effendi, Ya. serta kedua kapten tim basket putra dan putri atas waktu, cerita, dan inspirasi yang sudah dibagikan Pak ke pemirsa Tarakan TV. Ya. Dan tentunya kita berharap prestasi yang diraih ini tidak hanya sekedar menjadi simbol kemenangan, Ya. melainkan juga menjadi inspirasi bagi seluruh pegiat basket di Kota Tarakan. Sebab kemenangan sejati bukan berhenti pada selebrasi, Ya. tetapi bagaimana dampaknya Pak ya, mampu menggerakkan masyarakat dan dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Baik, di sisi lain juga perhatian pemerintah terhadap pengembangan fasilitas olahraga dan pembinaan atlet-atlet juga menjadi sangat penting. Dukungan nyata dari pemerintah, baik penyediaan sarana latihan yang memadai Ya. maupun program-program pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan dapat terus ditingkatkan agar potensi generasi muda Tarakan semakin berkembang dan semakin mampu bersaing di tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Baik, saya Isra Fazira beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa setia Tarakan TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam kegiatan hari ini, dan seperti yang selalu digaungkan Pak, ini semangat dari Perbasi Kota Tarakan. Ayo kita bareng sama-sama ya, berempat ya. Perbasi Tarakan, no drama, basketin aja. Gitu ya Pak? Ya, Benar ya betul, saya? betul. Oke, berempat ya. 1, 2, 3. Perbasi Tarakan, No drama, basketin aja. Ya, mari kita terus dukung dan majukan olahraga basket di Kota Tarakan. Sampai jumpa di program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.